Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami diberi kemampuan untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai 2. Ester pasal 3 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Tema renungan kita hari ini adalah tidak adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita terkejut mendapati Haman dipromosikan ke jabatan tinggi. Mungkin kita berharap pasal ini akan bercerita tentang penghargaan raja kepada Mordekai yang sudah menyelamatkan hidupnya. Tetapi Mordekai malah terlupakan. Ucapan terima kasih atau sekedar hadiah kecil pun tidak ia terima. Sebaliknya, justru Haman yang diangkat ke kedudukan tertinggi. Sungguh tidak adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa membuat kita tidak bisa menghindari ketidakadilan. Haman adalah gambaran orang yang salah, tetapi justru dipromosikan. Sedangkan Mordekai yang benar seakan dilupakan. Ini mengingatkan kita bahwa dunia seringkali menghargai hal yang salah dan mengabaikan kebenaran. Pada bagian ini, seolah Tuhan membiarkan Haman berkuasa. Namun dalam pasal 6, kita melihat Tuhan mengangkat Mordekai dengan caranya sendiri, bahkan di saat yang tidak terduga. Keadilan Tuhan tidak selalu segera terlihat, tapi pasti digenapi pada waktunya. Kembali pada soal ketidakadilan. Apakah saudara sedang atau pernah merasa diperlakukan tidak adil? Seringkali kita merasakan ketidakadilan waktu membandingkan diri kita ataupun hidup kita dan yang kita miliki dengan orang lain yang lebih baik atau lebih beruntung. Namun, pikirkan apa kata jutaan orang lain di dunia ini saat melihat kita. Mungkin mereka juga akan berkata, sungguh tidak adil. Saat orang memperlakukan kita dengan tidak adil, memang kita cenderung mengasihani diri kita. Kita suka mengorek-ngorek luka hati karena merasa terhina, atau ketika hasil kerja kita tidak diakui orang. Mengasihani diri sesungguhnya membuat kita makin tenggelam dalam jurang gelap. Sikap itu membutakan mata kita dari berkat-berkat yang sudah kita dapat. Lihatlah hal-hal baik yang Allah berikan, dan bersyukurlah kepadanya atas semua itu. Hidup memang sering terasa tidak adil. Tetapi kisah Mordekai dan Haman menunjukkan bahwa ketidakadilan bukanlah akhir cerita. Tuhan melihat, Tuhan peduli, dan pada waktunya Tuhan bertindak. Mungkin hari ini kita sedang ada di posisi Mordekai. Kita dilupakan, tidak dihargai, atau bahkan dirugikan. Saudara, jangan menyerah. Ingatlah, keadilan sejati datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Setialah dalam iman, karena Tuhan akan membela umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Jaga dan lindungilah kami setiap saat, dan beri kemampuan kepada kami
untuk tetap mengiring Tuhan, tidak menyerah sekalipun kami diperlakukan tidak adil. Karena kami tahu pada saatnya Tuhan akan membela kami. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.